Saya di mana nih ya? Capek tadi berjalan-jalan muter-muter Sumbawa. Tadi ngeliat pohon kayaknya enak banget itu istirahat. Terus bisa lihat nggak suasananya teman-teman? Anginnya berhembus semili-semili, terus hijau di mana-mana, buh. Lagi puasa gitu kan enak banget buat tidur tuh. Tapi kira-kira saya lagi di mana ya? Kok ini banyak tanaman bawang ya? Wah, tuh ada banyak orang tuh. Kayaknya kita tanya-tanya siapa tahu bisa ngasih tahu kita lagi di mana ini. Sama ngasih tahu ini kayaknya bawangnya di mana-mana bawang nih sampai ujung sana tuh bawang semua. Wah, ini punya siapa ya? Yuk, teman-teman, ikutin terus siapa tahu dapat sesuatu yang menarik. Yuk. Cari air lah. Nih, puasa ding ya. Ini nggak kerasa terik ya? Ini gara-gara ngomong kameramen mulu nih sampai jatuh nih. Wah, udah deket no teman-teman. Yuk kita tanya-tanya yuk. Ji Pak. Yuk, mari selamat. Ini Pak, saya Adam. Oh iya, Saya kan orangnya suka keliling-keliling nih Pak. Nah, kebetulan hari ini saya lagi keliling Sumbawa gitu kan. Ya. Nah, capek gitu kan Pak. Tadi istirahat di situ enak banget, angin sepoi-sepoi gitu Ya. kan. Nah, udah saya ketiduran gitu kan. Ya. Tapi saya bingung ini daerah mana sih Pak? Ini Serading, Mas. Oh, Serading. Ya, Semoyo Hilir. Moyo Hilir ya, Ya, Pak. Sumbawa. Ini mau tanya Pak, ini lahannya siapa ya Pak? Kebetulan saya punya sendiri lahan. Oh, punya bapaknya? Ya, Sahabudin, Pak Ah. Sahabudin. Namanya siapa? Sahabudin. Sahabudin ya teman-teman, kebetulan kita langsung yang punya langsung ketemu sama yang punya lahan. Mantep banget ya. Duh, ini kayaknya saya terlalu beruntung apa gimana ini? Oh iya. Iya Pak, ini udah duduk nggak nih Pak? Oh, boleh tuh, silakan. Biar enak ngobrolnya. Oh iya. Pak, ini lahan punya bapak pribadi atau gimana Pak? Ya, kebetulan saya punya pribadi. Oh, punya pribadi gitu. Turun temurun atau bapak dulu beli apa gimana gitu? Saya beli. Oh, beli dengan gitu. usaha ini. Oh, dengan Dari usaha hasil ini. usaha ini saya beli. Oh, dari usaha bawang. Oh, Iya. dulunya 1 hektar dulu. 1 hektar. Oh. Sekarang sudah sekitar 7 hektaran. 7 hektar loh, 7 hektar teman-teman. Itu berarti saya rasa itu perjuangannya nggak gampang gitu. Ya, Bang. nggak gampang, dengan jerih payah, dengan susah payah saya dapatkan ini lahan. Ya, saya nggak kebayang 7 hektar tuh. Tapi bisa cerita sedikit nggak Pak, itu perjuangannya gimana tuh Pak? Ceritanya saya akan padukan 2 sistem Oh. budidaya, terutama di holti tanaman bawang Tanaman dengan di bawang. peternakan. Oh gitu. Saya punya selingan pekerjaan di ternak. Hmm. Kebetulan saya punya sapi sekitar 100-an ekor.
ekor. 100-an ekor. Ya, Itu juga dulunya dari 1 2. ya dari 1 2 juga Oh, perkembangan gitu. kebiakannya cukup lumayan. Oh. Nah sekarang sudah bisa saya alihkan ke teman-teman yang tidak punya kerja untuk ternak. Jadi gitu. Nah saya nambah pekerjaan mereka supaya bisa menghasilkan kayak saya gitu. Oh, dulu itu sistemnya gimana tuh? Yang pas masih sedikit gitu. Ya waktu sedikit saya sendiri yang pelihara, Oh. tapi sudah kena kewalahan dan lokasi juga tidak memungkinkan untuk memelihara banyak. Saya kasih sistem pelihara bagi hasil. Oh, kayak diinvestasiin Ya, orang gitu saya ya. investasikan ke teman bagi mereka yang tidak punya kerja. Oh. Jadi nanti hasilnya bagi Nah, hasil bagi berapa hasil. persen gitu ya. 50-50 istilahnya 50-50. Itu Hidup mantep tetap teman-teman. kembali. Buka ini ya apa? Usaha untuk Ah, teman-teman betul. sekitar gitu ya. Mantap Ah. teman-teman. Untuk membantu daripada penghasilan mereka juga nilai tambah pekerjaan. Ini kata yang saya dengar-dengar Ya. ya. Agak susah bener nggak sih Waman? Benar sekali itu, karena bawang ini tanaman yang sangat sensitif, beda dengan tanaman lain, terutama padi. Oh gitu. Bawang ini skala sistem, maka akan merugikan itu petani. Misalnya contoh, kita dalam pemilihan bibit harus ya benar-benar bibit unggul, Unggul gitu tidak ya. sembarangan bibit asal bawang. Oh gitu. Ya, terus pengolahan lahan. Dalam pengolahan lahan ini tidak semudah yang kita bayangkan. Nggak cuma saya siram Ah. gitu aja gitu. Roda traktor aja dibalik, yang kiri ke kanan, yang kanan ke kiri. Tujuannya untuk supaya tanah ini bisa naik gembur. Oh gitu. Ya. Dan sistem pengolahannya 3-4 kali diulang gitu loh. 3-4 kali Ya. ulang. Berarti pegel. Nggak ada ampun. Woi. Memang makanya saya bilang tadi bawang ini tanaman sensitif. Salah sedikit cara perawatan dia akan hancur. Bedanya perawatannya gimana tuh? Bedanya kalau di padi kan 1 kali 2 bulan Oh. atau 1 kali 3 minggu bisa dirawat. Kalau Dirawat, bawang disemprot atau ya di apa? dirawat di penyemprotan. Kalau di bawang ini selang 1 hari Setelah 1 hari itu Ya, harus dirawat, harus dipupuk, dirawat, dipupuk, disemprot dengan insek, dengan fungi, segala macam jenis Oh kimia. itu misalkan hari pertama fungi, besok Ya. lusanya insek, lusanya lagi Misalnya lagi daun. daun. Oh gitu. Ya, Itu sampai berapa minggu itu? sampai umur bawang 55 hari mau panen. 55 hari mau Ya, panen. mau panen. Panennya berapa bulan? 65 hari. Maksimal 65, minimal 60 hari. Berarti hampir 2 bulan full Ya, itu 2 bulan full pasti itu 2 bulan. diperhatiin terus Ya, gitu ya. diperhatiin terus siang malam. Siang malam Maman. Siang malam. Udah berapa tahun sih Maman? Saya terjun di multi khusus bawang merah ini sudah tahun ke-7 sekarang. Tahun ke-7. Ya, Berarti setiap tahun itu nambah per hektar ya? nambah per hektar. Wow. Ya mumpung harga di Sumbawa nggak Harga semahal di harga di kota ya? Ya. Oh, Di sini sekarang harga jual bawang berkisar 30 sampai 32 32.000 per Per kilo. kilo. Oh iya, iya. di lapangan. Oh, ini Paman abis ini ngapain lagi Paman? Ada yang mau dikerjain nggak Paman? Habis ini saya mau kebetulan ada kegiatan mau siram. Oh mau siram. Siram lepas istilahnya di dalam bedengan, masukin air langsung. Oh. Karena ada prosesnya ini, waktu siram lepas jangan siram semprot, waktu siram semprot jangan siram lepas. Oh jadi siram semprot sama siram yang dilewat bedeng itu Beda. beda itu berapa jangka hari atau ada? 2 kali siram semprot pakai mesin, Hmm. disemprot saja kayak shower. Iya. 2 kali selang interval 3 hari sekali. Oh 3 sekali. Ya nanti itu baru disiram lepas. Karena sekarang sudah masuk musim panas, Musim kemarau. panas, iya. Boleh ikut nggak Paman? Oh iya silakan yuk. Ayo teman-teman sekarang kita bakal ngikutin pamannya nih nyiram yuk. Penasaran kan ini gimana? Yuk ikutin terus. Ini yang umur sekitar 10 hari setelah Oh. tanam. Ini 10 hari setelah tanam. Nah teman-teman, ini yang bawang 10 hari usia tanam. Ya tanam. Yang ini? Ya sama ini 12 hari. Ini 12 hari. 12 hari. Yang ini 12 hari nanti. Kalau yang ini gede-gede yang panjang-panjang ini? Ini sama karena struktur tanahnya beda. Oh. Sama juga dengan ini. Struktur Tapi tanah. struktur tanah tergantung struktur tanah. Makin tanah ke pasir makin cepat dia perkembangan bawang. Oh gitu. Ya. Tapi nanti kualitas bawangnya tuh sama apa beda? Sama. Oh sama, Sama. aja. Karena ini nanti umur 20 hari dia akan naik. Oh naik gitu. Perawaian naik. Itu tuh saya kira dari kali gitu Mas. Kalau yang itu sekarang ini kena kebetulan juga air kali, dipakai dari air kali. Oh Tapi gitu. kalau ada, saya contohnya ini kan nanti taruh mesin di sini.
Kita akan sedot dari sini. Ini contoh sumur bor. Sumur bor. Ya. Oh, Jadi dalam ini kedalaman sekitar 15 meter dia akan keluar air pakai mesin. Oh gitu. Ya. Nanti ditaruh di bedeng-bedeng Di gitu. bedeng-bedeng nanti disiram terbedeng. Belajar. Ini contoh bedengan. Oh, yang ini antara kan? satu tani untuk apa namanya itu air yang masuk ke sana dan berlimpah ke tempat lain. Jadi dia satu arah airnya masuk. Oh gitu. Jadi nanti ke sana semua gitu. Ah. Ya. Nanti habis disiram satu pekat ini, sisanya air dibuang semua. Dibuang Supaya tidak terendam, dibuang ke sana, supaya tidak terendam. Karena ini bawang ini beda dengan padi, Mas. Kalau di padi itu makin banyak air makin bagus. Ya. Kalau di bawang itu justru kalau basah itu ada tergenang air satu hari aja akan rusak. Oh gitu. Ya, Kalau musim hujan gimana itu? musim hujan makanya kami ini di Sumbawa khususnya di Srading ini tanam bawang tidak di musim hujan. Oh jadi di musim Kemarau mau masuk kemarau. Padi palawija, padi bawang maksudnya itu. Tidak harus tidak kayak di Jawa sana, karena di Jawa sana bukan bedengan yang dia buat, tapi saluran. Oh saluran air. Saluran Berarti air. Paman pernah lihat yang di Jawa juga itu? Nah, lihat saya coba ke sana itu, saya bandingkan dengan sistem di Sumbawa. Oh jadi Paman jadi apa sih namanya nanam ini nggak asal nanam gitu ya? Nanam kita harus punya bekal ilmu dulu, Oh. bagaimana sistem perawatan, pemeliharaan segala macam baru saya banyak. Jadi pernah ke Jawa gitu? Pernah ke Probolinggo, khususnya di Kecamatan Leces saat Oh, itu. Camat Leces. Ya, Ya. mungkin temannya di Leces bisa komen di bawah kalau ada yang nonton video gitu kan. Inilah alumninya Leces dulu Oh. pernah ke situ gitu. Itu belajar gitu apa ngapain tuh Paman? Ya sambil studi banding karena saya dipercaya oleh Kabupaten Sumbawa untuk mengikuti program vokasi bawang merah di Kedindan Malang. Oh ada. Itu advokasi itu Ada vokasi, perkumpulan itu apa Paman? perkumpulan petani bawang merah, Ah. khusus bawang merah. Bagaimana cara perawatan bawang yang Tepat gitu ya. tepat dan tepat sasaran gitu. Jadi petani pun ada ilmunya teman-teman, nggak asal gitu ya. Asal. Yuk kita bakal ngatin sistem penanamannya Paman. Oke, ini teman-teman jadi cara nanamnya kayak gini nih. Mungkin tanam aja. Enggak semua petani bisa tanam bawang, Mas. Kalau enggak belajar dulu. Karena ini sudah telaten istilahnya, makanya hanya orang-orang itu saja yang setiap hari nanam. Nanam. Jadi Ya. ini nggak asal gitu. Enggak asal nanam. Karena salah cara memasukkan bawang ke dalam tanah, dia akan enggak keluar. Oh gitu. Ya. Dia harus dari tunasnya dulu. Oh Akarnya di bawah, tunasnya di atas. akarnya. Di bawah. Gitu loh, Mas. Kayak itu. Jadi ininya ininya dulu. Enggak, ininya dulu kita ginikan, Oh, karena iya. ini yang bawah. Nanti jadi dia ini di bawah. dia keluar di lewat sini lewat tunas atas. Bawangnya kayak itu, Mas. Kayak gini. Nah, itu sudah. Nanti 2 hari setelah tanam ini dia akan keluar. Ini nunggu apa sih namanya, nunggu keluar dulu baru dipotong apa? Enggak. Oh, dipotong yang bawang yang biasa. Dipotong bawang atasnya dulu, Oh. baru dia semua dipotong, baru ditanam. Nah, besok ini kalau besok lusa dia akan keluar Gitu. dengan sendiri. Cepat sekali, Mas. Kayak itu sistem penanaman. Gitu. Cuma saya juga mau nyoba nanam, cuma Ah, takut salah. Ayo dah, Mbak, biar lewat tengah, Mas. Lewat Lewat tengah tengah aja. bedeng ya. Kasih Mbak dikit nih. Nyoba Mbak. Ah, coba. ambil Ya, Yang mau mana? dikit Kayak ini. Tapi ambil sendiri ambil. sebelah mana nih? Taruh di situ. Di sini. Ah, Berarti di sini ya? sama Gini aja. Tekan aja nih. Iya, gini aja. Udah gini aja. Nah, gini ya teman-teman caranya yang belum tahu ya, buat anak-anak yang tahu. Dia Nih, enggak boleh harus kelihatan Harus- bawang. harus Kalau kelihatan ya? kalau tenggelam semua itu dia akan sulit bangkit. Oh, jadi gini nih ya. Cukup segitu aja. Cukup segini aja. Nah, Harus kelihatan. jadi apa namanya, ujungnya itu harus bener-bener kelihatan gitu ya, nggak Ya. boleh masuk boleh. banget, nggak boleh keluar banget gitu ya Pak. Ya. Jadi harus punya perasaan yang bagus ya, peka gitu. Ini saya takut gagal, mendingan diserahin lagi ke mbaknya. Tapi makasih dikasih nyoba nih. Nah, setelah ini kita coba lihat bagaimana penyiangan rumput di tanaman bawang.
penyiangan pembersihan rumput istilahnya. Oh, jadi ini ada yang belum dibersihkan Nah, lahannya. ada yang umur bawang sekitar 20 hari ke atas. Oh, Nah, supaya perkembangannya cepat, kita harus bersihkan rumputnya, rumput-rumput yang ada di tanaman bawang. Nah, ayo sekarang teman-teman mau kita lihat. bakal ini ngelakuin pembersihan sama ini nih tanaman bawang yang udah berumur 20 hari teman-teman. Karena biar ini ya, Wan, biar lancar apa gimana tuh, Pak? Ya supaya perkembangan bawang itu tidak terganggu. Oh, gitu. Nah, sekarang ini kita mau lihat coba bagaimana supaya perkembangan bawang ini tidak terganggu. Makanya kita bersihkan rumahnya. Rupanya bersih yang kayak gitu-gitu kan. Kayak rumput-rumputan, macam rumput-rumputan. Jadi kita bakal nyoba bersihin rumput-rumputnya. Cuma Ya. ini kayaknya saya nggak bisa ya pakai sepatu. Anda bisa juga, yang penting jangan pinjak bawang aja. Aduh. Ya, ini kan rumput liar ya. Nah, rumput liar. Tuh, Mau rumput pelihara, mau rumput liar harus bersih. oh gitu, dicapai Ya. ke akar-akarnya, Pak. Nah, Ini ya. dan berikutnya supaya pemupukan tidak diserap oleh Ini rumput, ya, ya. supaya diserap oleh tanaman saja. Makanya pakai alat, Oh, pakai alat itu pakai ya. alat. Sampai anak-anak Yang kalau bahasa Jawanya Apa itu ya? sas tengkol. Ada yang tahu teman-teman apa itu? Tengkol. Kalau di sini lumbi. Lumbi. Kalau bahasa Bimanya lumbi. Bahasa Bimanya lumbi, Kalau bahasa Sumbawanya sobe. sobe. Ya. Ya. Kalau bahasa Bimanya lumbi, kalau bahasa Sumbawanya Sobe. subi, Sobe. sobe. Jadi kalau buang sini. Nah, pakai sepatu dulu. Paman, ini kan kalau lagi musim hujan ini kan nggak nanam ya, Paman? Ya. Terus kalau ini pekerja-pekerjanya ini kemana gitu, Pak? Pekerja-pekerja ini kalau ndak di bawang dia bekerja di tanaman padi. Tanaman padi. Oh, jadi pindah ke padi. Pindah ke padi. Tapi bukan punya Paman apa? Bukan. Oh, ini di tempat lain Nah, gitu di ya. tempat lain. Ini sebelum bawang Hmm? sudah selesai panen padi dulu. Oh, gitu. Kita tanam padi di awal Desember. Awal Desember, Nah, panennya awal Maret. awal Maret. Ya. Nah, habis itu dibersihin Nah, baru. dibersihin, baru dikelola lahannya tanam bawang. Oh, gitu. Nah, itu tadi teman-teman, kita udah muter-muter dari sana ke sana, udah 7 hektar kita muter-muter. Kita 7 hektar ya, Paman? Iya, ya. 7 hektar. Tadi kita udah mulai dari perawatannya, penanamannya. Sekarang kita bakal skip ngobrol-ngobrol yuk. Duduk ya, Pak. Aduh, capek banget teman-teman. Wah, saya muter-muter 7 hektar mantep loh. Oh ya, Paman, kan sekarang lagi ini ya, masa-masanya COVID-19 itu ada pengaruhnya nggak buat petani bawang gitu, Pak? Kalau pengaruh itu cukup banyak sebenarnya. Kenapa saya bilang begitu? Karena petani bawang ini memerlukan akses keluar sebenarnya. Oh, setiap hari ya? Ya, setiap hari keluar, contoh pembelian obat. Hmm. Tidak ada obat di tempat penanaman gitu loh. Pasti aksesnya ke kota. Oh gitu. Tempat ruginya itu kita itu dalam penjualan bawang merah, dalam posisi kita panen, harga itu tidak ada yang beli, Pak. Oh gitu. Karena pembisnis itu nggak berani datang, Iya, takut keluar. takut keluar. Karena apalagi sekarang santer-santernya perlakuan PSBB di daerah-daerah tertentu yang wilayahnya kena zona merah istilahnya. Zona merah ya, Mas? Termasuk Sumbawa ini daerah kecamatan-kecamatan tertentu juga. Kalau kami kebetulan di Serading, Kepala Desa bersama Pak Camat Hilir kemarin sudah melakukan penyuluhan di tengah-tengah petani bahkan. Nah, setelah itu petani sadar karena dia lihat mungkin di media televisi, di media massa atau di media elektro, jadi dia sadar sendiri. Dan kebetulan di Desa Serading khususnya semua dusun yang ada di Desa Serading ini dipagarin. Dipagarin semua pintu masuk ke dalam kampung. Oh, jadi yang masuk itu lapor Ya, gitu. supaya yang masuk itu bisa terukur dilapor ke pemerintah setempat, ke RT RW. Nah, jadi tidak sembarangan masyarakat luar bisa masuk ke dalam wilayah Desa Jadi Serading. nggak asal mekor Karena masuk. ada petugas yang menjaga pintu masuk keluarnya. Oh iya kan, Paman kan ngomong pemerintah ya. Paman kenal nggak yang namanya Pak Johan Rosihan?
Ya, yang dia Pak? Ya kalau Pak Johan Rosihan kebetulan itu sebangku waktu masa sebangku. SMP. Oh gitu sebangku? Ya tahun 84. Hah? Kita sama-sama di SMP 1 Moyo Hilir saat itu. Oh, kenal dekat berarti ya? Kenal dekat dengan Pak Johan Rosihan. Sampai sekarang juga kenal. Masih kenal. Sering juga kontak-kontak bahkan. Sering kontak-kontak berarti kan beliau kan juga di bidang pertanian juga ya, dapat impact besar itu, dapat manfaat besar-besarnya. Ya kalau manfaat secara langsung mungkin saat ini belum saya rasakan secara pribadi, tetapi secara umum masyarakat Pulau Sumbawa, Kabupaten Sumbawa khususnya ini sangat merasakan. Karena beliau itu terus terang saya baca di televisi, dia membela betul petani. Oh iya. Khususnya petani Kabupaten Sumbawa dan umumnya NTB. Berarti mensupport banget ya petani. Mensupport banyak sangat petani yang ada di Kabupaten Sumbawa ini. Iya, saya sering ketemu beliau gitu. Teman-teman yang belum kenal beliau bisa lihat video pertama saya gitu kan. Jangan lupa nonton video yang lain ya. Berarti sering datang ke sini juga beliau? Sering datang ke sini. Ikut tanam atau ikut mantau? Ikutan memantau perkembangan petani. Baik itu petani bawang merah, petani jagung, petani padi, semua. Oh, dilihat sama Dilihat beliau. atau di peternakan juga. Oh gitu juga? Ya, peternakan sapi, kambing, ayam, segala macam. Biasanya beliau ngasih bantuan selain itu mantau apa lagi? Dia karena sering juga ke Sumbawa ini, kena daerah dia sendiri. Dia ngasih bantuan juga program apa yang bisa dibantu ke masyarakat. Oh iya Paman, nih terakhir ya Paman, harapannya sebagai petani bawang itu apa sih Paman? Harapan kami simpel aja Mas, karena kami ini petani. Ya kita bagaimana dalam pengelolaan lahan kami ini bisa semaksimal mungkin, harus disertakan dengan sistem yang terbaru lah istilahnya. Bagaimana pengolahan lahannya bisa baik, kita membutuhkan yang namanya hand traktor kalau bisa dibantu itu. Terus akses ke kami sini, karena kami ini masih jalan setapak dan badan jalannya sudah ada, kalau bisa bantulah jalan usaha tani ya sepanjang 250 meter Masuknya ya, masuk ke dalam sini. Dan kebetulan di tengah-tengah sawah saya ini gudang penyimpanan bawang sudah saya buat. ini Ya ya? ini contohnya gudangnya, tinggal aksesnya. Oh nggak susah banget. Aksesnya supaya bisa itu transportasinya bisa cepat. Kalau di musim hujan ya mohonlah bantuannya, terutama kepada kawan saya selaku anggota Dewan DPR RI Pusat. Bantulah kami petani untuk bagaimana dari dana aspirasi, dari program mana saja yang CSR-nya Bapak bisa dibantu ke kami petani untuk pengadaan jalan usaha tani. Cuma itu saja harapan saya. Oke, ya Paman, saya izin pamit gitu ya. Kayaknya saya bakal berkelana lagi gitu Ya. kan. Oke, teman-teman, kita bakal berkelana lagi, tapi sebelum itu mungkin cukup video untuk hari ini gitu kan. Tetap ikutin terus my vlog gitu kan, tempat dimana bisa dapat info menarik, berita terupdate ini pastinya enggak hoax. Oke, hari ini teman-teman kita dapat pelajaran yang luar biasa, bahwasanya lihat jadi pahaya petani kita gitu kan, menanam ya lama banget gitu kan, saya capek gitu kan, bahwa ya ini adalah bagian dari NKR kita harus jaga, kita harus support bersama. Oke, sampai jumpa, sampai ketemu lagi, see you again.